Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Nasional. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau mendeskripsikan video tentang sosiologi hukum sebagai syarat mutlak lulus dari mata kuliah sosiologi hukum dengan dosen pengampu Bucut. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan definisi sosiologi menurut para ahli. Menurut Prof. Suekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris serta menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik. Yang kedua, menurut Prof. Satidjo Rarjo, yaitu sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan perilaku terhadap konteks sosialnya. Jadi kalau kita mengambil dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang asal Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya adalah hasil-hasil pemikiran baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi hukum. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sosiologi hukum itu adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosialnya. Nah, di sini saya ingin mengambil sebuah studi kasus yang sedang hangat diperbincangkan beberapa waktu yang lalu. Saya akan mengambil kasus intoleransi yang terjadi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu, di mana seseorang siswi non-muslim dipaksa untuk memakai jilbab dengan alasan peraturan dan tata tertib sekolah menurut sumber wejakarta.com. Menurut saya peraturan sekolah tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang pada poin pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa saya bilang bertentangan? Kenapa saya bilang bertentangan dengan Pancasila? Karena poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum ketuhanan yang Maha Esa dicetuskan, kita balik ke sudut sejarah. Sebelum Pancasila atau sebelum sila pertama dicetuskan, sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu mendapat kritik keras dari berbagai tokoh, terutama Maramis. Karena apa? Karena Indonesia terdiri bukan dari satu golongan tertentu. Indonesia terdiri dari berbagai agama, ras, suku, dan bangsa. Jadi serta kalau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini disahkan, akan terjadi sebuah konflik besar di negara Indonesia, karena Indonesia lahir bukan karena suatu golongan tertentu.
Nah, yang kedua, jika kita kaitkan dengan undang-undang pasal 28 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Jika kita kaitkan dengan pasal ini, itu sangat bertentangan juga, karena pasal ini berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaannya masing-masing. Jika menurut saya peraturan sekolah tersebut bertentangan, karena pasal ini sudah jelas setiap orang berhak beribadat sesuai kepercayaan masing-masing. Jika pasal ini dilanggar atau dikesampingkan, itu akan menjadi sebuah konflik besar yang terjadi di suatu negara. Jika kita mengambil poin ketiga, dan di pasal ini juga melanggar tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini masuk dalam pasal 55 ayat 39 tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi setiap supremasi hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrat yang sudah melekat pada diri manusia. Yang artinya apa? Setiap manusia lahir ke muka bumi itu mempunyai hak-hak dasar sampai dia pulang ke pangkuan Sang Kuasa. Dalam artian apa? Jadi contoh kayak dia hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat kesehatan, hak untuk bertempat tinggal. Jadi kalau hak ini dilanggar, itu udah sebuah peraturan yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, karena lex superior derogat legi inferior. Peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas. Maksudnya apa? Ya, peraturan sekolah tersebut, peraturan di SMKN 2 Padang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana 28 ini tadi yang kita sudah ketahui bahwa menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menurut saya peraturan sekolah tersebut harus dihapuskan. Nah, yang keempat, izinkan saya berangkat dari kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Saya masuk dari surah Saya berangkat dari pintu masuk surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di agama Islam sendiri pun tidak mengajarkan untuk mengikuti golongan agama tertentu dan mengajak sikap toleransi antar agama, umat, berbangsa, dan bernegara. Surah ini sudah cukup jelas bahwa nggak ada paksaan, nggak ada intimidasi bahwa kamu nih harus agama ini, harus mengikuti agama ini. Nggak ada kayak suatu peraturan di SMKN tersebut, kan peraturannya untuk mengikuti kekhususan agama tertentu pakaiannya. Jadi seseorang muslim ini sebenarnya kan tidak memakai jilbab, tetapi di sekolah tersebut dipaksa untuk memakai jilbab sebagai suatu peraturan atau tata tertib sekolah. Itu menurut saya tidak boleh, karena itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Dari
kesimpulan yang saya bahas tadi, menurut saya itu peraturan harus segera dihapus, karena kalau tidak dihapus itu akan menimbulkan konflik yang akan terjadi di suatu negara. Perpecahan akan di mana-mana, terus tidak adanya sikap toleransi, tidak adanya sikap menghargai. Itu suatu negara jika menetapkan peraturan SMK yang kedua tersebut, itu akan hancur negara tersebut. Karena di negara kita itu tidak diperkenankan, dalam Pancasila pun tidak membenarkan adanya peraturan sekolah tersebut untuk mengikuti. Dan pasal 28 ini tidak dibenarkan juga peraturan sekolah tersebut ditetapkan atau dijalankan di pasal ini, tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Dan pasal 55 tentang hak asasi manusia itu menurut saya juga tidak dibenarkan, karena dia tidak bebas. Kan setiap orang bebas memeluk agama, hak asasi manusia, setiap berpakaian menurut ketentuan dan kepercayaan masing-masing. Menurut saya itu sangat melanggar nilai hak asasi manusia. Dan yang terakhir nih, surat Al-Kafirun itu sudah tidak dibenarkan juga, karena surat Al-Kafirun ini sendiri pun menyatakan bahwa dari surat ini tuh untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi adanya sikap toleransi antar umat beragama dan berbangsa dan negara. Karena kalau tidak ada toleransi, ya suatu negara akan kacau. Jadi kesimpulan saya di video kali ini itu tentang intoleransi yang terjadi di SMK Negeri Padang beberapa waktu yang lalu. Sekian video yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik serta saran saya harapkan untuk pendengar atau yang sedang menonton video ini, agar saya lebih baik lagi presentasi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.